Puji syukur kehadiran Allah karena dalam kesempatan ini saya bisa mendiseminasikan program memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada murid dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Terima kasih kepada teman-teman guru yang sudah hadir menghadiri undangan saya, dan juga terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Catur Mega Sofianto, yang telah memberikan support dan dukungan serta kepercayaan untuk membentuk kelompok belajar sekolah. Nah, di sini ini adalah tugas saya sebagai pemenuhan tugas dari PKG PJK. Jadi rencana kita lanjut, saya memilih permainan asiknya permainan tradisional. Nah, latar belakang kenapa saya memilih permainan tradisional? Karena permainan tradisional adalah warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai luhur. Sayangnya generasi muda sekarang lebih tertarik dengan permainan digital yang cepat dan instan. Jadi melalui program ini kami bertujuan untuk memperkenalkan kembali permainan tradisional yang menyenangkan dan dapat membantu perkembangan fisik serta sosial anak-anak. Kemudian memilih permainan tradisional karena permainan tradisional sudah ada sejak lama seperti gobak sodor, engklek, dan lain-lain. Selanjutnya, minat berolahraga di sekolah saya tinggi. Tentunya ini merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid. Selain itu, ini juga didukung dengan adanya aset fisik dan aset manusia yang ada di sekolah. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau yang disingkat oleh PJK memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan sosial siswa. Asiknya permainan tradisional ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui penerapan Sport Education Model atau SEM. Nah, apa itu SEM? Sport Education Model adalah pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pusat dari kegiatan olahraga, memberikan mereka peran dan tanggung jawab yang beragam sehingga mendorong pembelajaran yang lebih mendalam dan menyeluruh melalui model ini. Siswa tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi juga terlibat aktif sebagai pelatih, wasit, dan panitia. Program asiknya permainan tradisional dirancang untuk memberikan pengalaman kepada siswa, memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan kepemimpinan yang penting. Nah, dari program asiknya permainan tradisional, di sini sudah ada suara, yaitu siswa akan dilibatkan dalam perencanaan turnamen, termasuk menentukan aturan permainan, jadwal pertandingan, dan format kompetisi. Ini memberikan mereka kesempatan untuk menyuarakan ide dan pendapat mereka serta mereka dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Pilihan atau choice, siswa dapat memilih peran yang ingin mereka ambil dalam permainan tradisional tersebut seperti menjadi pemain, pelatih, wasit, dan panitia turnamen. Ini memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari olahraga dan menemukan minat serta bakat mereka. Dari segi kepemilikan atau ownership, siswa akan bertanggung jawab atas berbagai aspek pengelolaan turnamen seperti penyusunan jadwal, pengaturan lapangan, dan manajemen logistik. Ini memberikan mereka pengalaman langsung dalam mengorganisir acara dan mengembangkan keterampilan manajernya. Selanjutnya, tujuannya sebagai guru pendidikan PJK, visi kami adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan,
di mana setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk berkembang secara fisik, sosial, dan emosional. Kami berkomitmen untuk mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik, sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran dan merasakan dampak positif dari kegiatan olahraga dalam kehidupan mereka. Nah, tujuan dari asiknya permainan tradisional adalah saya sebagai guru bisa memfasilitasi minat olahraga dari peserta didik. Kemudian membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Yang terakhir, dapat memberikan pengalaman belajar yang berharga dan berdampak positif bagi peserta didik. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan dalam memfasilitasi minat berolahraga di sekolah. Capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap permainan tradisional di sekolah. Ini dimulai dengan membuat angket tentang permainan tradisional, apa yang mereka senangi. Dari tahap ini, guru dapat mendapatkan gambaran apa saja yang harus disiapkan untuk mendukung minat berolahraga murid. Dalam memilih permainan tradisional untuk meningkatkan kebugarannya, kita tanya murid terlebih dahulu apa yang mereka senangi, dan rata-rata mereka menyenangi aktivitas permainan. Itu merupakan pilihan dari siswa. Kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut, seperti siapa yang bertugas menyiapkan peralatan, memilih tempat, membariskan temannya, dan mungkin ada yang juri, juga wasit, dan lain sebagainya. Itu merupakan kepemilikan atau ownership dari kegiatan ini. Tentunya guru tetap sesekali memberikan pengawasan dan pertimbangan, mengingat murid SD masih perlu bimbingan. Diharapkan dengan diberikan kebebasan kepada murid, mereka belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Tahapan ini dapat dimulai dari tahun ajaran baru dan dilaksanakan pada saat kegiatan tengah semester. Nah, manfaat dari permainan tradisional yang pertama adalah melestarikan budaya. Dengan memainkan permainan tradisional, anak dapat belajar menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Kami akan memilih permainan tradisional seperti gobang sodor, engklek, dan lain-lain. Terus meningkatkan kebugaran. Umumnya permainan tradisional melibatkan aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan anak. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Dalam permainan tradisional, anak belajar berinteraksi, bekerja sama, dan memecahkan masalah secara bersama. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, program ini merupakan kegiatan kokurikuler, di mana kegiatan ini dilakukan pada saat KTS atau kegiatan tengah semester dengan melibatkan murid dari kelas 1 sampai kelas 6, dan sebagai pelaksananya adalah siswa kelas 6. Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan memperkenalkan permainan tradisional tersebut kepada anak. Kemudian anak diberikan kesempatan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang permainan yang mereka milih, termasuk aturan mainnya. Kemudian siswa diberikan peran dalam memilih peran yang mereka inginkan, seperti menjadi main, wasit, atau panitia, sehingga siswa dapat berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program permainan tradisional. Nah, komunitas belajar sekolah menjadi wadah untuk kolaborasi, seperti guru PJOK yang berperan untuk dalam mengembangkan materi dan aktivitas serta menyiapkan rubrik penilaian. Nah, dari kolaborasi itu bersama dengan guru kelas memberikan bimbingan kepada siswa terkait pemaparan, tata cara pengambilan video, dan penyiapan presentasi, serta kepala sekolah sebagai penanggung jawab atas pelaksananya program dan memastikan
dukungan yang dibutuhkan. Selanjutnya, kenapa saya memilih permainan tradisional ini? Karena saya melihat aset best thinking dari sekolah saya, yaitu yang pertama model manusia. Di sana disebutkan kepala sekolah, guru, orang tua, dan pemimpin sekolah. Terus yang selanjutnya model fisik yang nantinya akan ada halaman sekolah yang nantinya akan dijadikan tempat kegiatan. Terus model lingkungan, udara bersih, dan area kebun sekolah. Mungkin nanti juga permainannya bisa di area kebun sekolah. Selanjutnya modal finansial, yaitu dari dana pos. Rencana evaluasi. Yang pertama, umpan balik siswa. Kami akan mengumpulkan umpan balik dari siswa melalui kuesioner dan wawancara langsung untuk mengetahui pengalaman mereka. Yang kedua, dokumentasi kegiatan. Siswa yang tidak bertugas akan mendokumentasikan kegiatan melalui video dan juga foto. Terus pengamatan selama kegiatan. Kami akan mencatat hasil pengamatan selama pelaksanaan program, termasuk kendala dan juga peluang perbaikannya. Kemungkinan tantangan yang pertama adalah cuaca. Mungkin solusinya saya akan memindahkan kegiatan dalam ruangan atau mengatur ulang jadwal. Yang kedua, kegiatan sekolah yang secara bersamaan. Mungkin saya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menyesuaikan jadwal atau mengatur ulang jadwal. Evaluasi dan umpan balik. Melakukan evaluasi menyeluruh setelah pelaksanaan dan menganalisis umpan balik untuk perbaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.